Selamat sore Pak. Pak Simon. Perkenalkan Pak, saya Asep. Saya wartawan TV channel Yerusalem. Tentu ada hal yang penting sehingga Anda datang secara khusus menemui saya. Benar Pak. Gini Pak, minggu ini di studio kami itu mau menayangkan program spesial, yaitu wawancara eksklusif yang berkenan dengan peristiwa seputarnya Yesus dari Nazaret. Reporter tuh ini tampil ini ngobrol begini. Ini ya menerangkan bahasa isyarat. Anda adalah salah satu narasumber yang menurut kami itu tepat untuk memberikan beberapa informasi penting yang terkait dengan isu yang simpang siur yang saat ini beredar di Yerusalem. Informasi Anda tentunya berguna bagi pemirsa yang penasaran ingin mendapatkan suatu kebenaran atas peristiwa kubur Yesus yang dikabarkan sudah kosong itu. Saya bukanlah salah satu murid Yesus. Memang betul saya tertarik dengan pengajarannya tentang kasih yang tanpa batas. Saya juga kagum dengan kesederhanaan hidupnya. Tetapi antara saya dengan Yesus tidak ada hubungan yang khusus. Loh, bukannya Anda yang membantu Yesus memikul salib di Jumat itu? Saya dari Kirinan, kota kecil yang tidak jauh dari Yerusalem. Pada Jumat itu, saya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saya bertemu dengan rombongan massa yang berjalan beriringan menuju Bukit Tempat. Di sepanjang jalan, saya mendengar sorak-sorai penghinaan dan caci maki. Sayup-sayup, saya juga mendengar tangisan pilu dan perempuan. Itu nggak kedengeran. Kedengar? Pakai mic juga nggak ada. Terlalu pelan. Pelan. Di sepanjang jalan, saya mendengar sorak-sorai penghinaan dan caci maki. Sayup-sayup, saya juga mendengar tangisan pilu para perempuan yang mengikuti pergerakan massa menuju bukit. Peristiwa penyaliban bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Namun yang terjadi di Jumat itu membuat saya ngeri. Bukan hanya rombongan pengiring, tetapi orang-orang yang sepanjang jalan berteriak. Dia mencela dan mencibir. Dalam hati saya bertanya, siapakah orang yang dihukum salib menjelang hari Sabat dan hari raya Paskah? Siapakah dia yang telah membuat orang banyak begitu beringas, emosi, dan penuh kebencian? Terdorong rasa ingin tahu, saya mendekati rombongan dan mengikuti iringan massa. Dan saya dapat melihat dia memikul salib dengan jalan tertatih-tatih. Beberapa kali langkahnya terhenti dan jatuh.
Cabukan prajurit Romawi memaksanya untuk bangun dan jalan kembali. Untuk kesekian kalinya Yesus jatuh. Tenaganya sudah habis. Peluh, keringat, percikan darah melumuri wajah dan tubuh. Dipaksa pun dia tidak akan mampu berjalan, apalagi ke salib. Lalu tiba-tiba seorang prajurit Romawi mendekati saya dan memaksa saya untuk memikul salibnya. Entah mimpi apa saya semalam. Tidak bisa ditolak. Saya terpaksa harus memikul salibnya. Itulah pengalaman pertama saya merasakan beratnya beban, merasa beratnya beban salib. Pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Di sisa perjalanan menuju Bukit Tengkorak, saya merasa dekat dengan Yesus. Cium bau keringat dan bau habis darah yang mengering. Matanya terikat, tapi sorot matanya memancarkan keributan. Tidak sedikit pun menyiratkan kemarahan dan kebencian. Kepasrahannya mengatasi ketakutan. Yesus memang terlihat letih, tapi dia kuat menjalani penderitaannya. Berada di dekatnya, saya terasa ingin di pundakku. Rasa terpaksa harus memikul salib yang semula membebani seakan hilang berganti dengan simpati dan keinginan untuk membantu dia meringankan beban penderitaan harus dipikulnya. Itulah pengalaman terindah dalam hidup saya. Dan sejak saat itu, saya mengalami pembaharuan hidup. Saya lebih berhati-hati agar saya tidak melakukan hal-hal yang menambah penderitaan orang. Stop dulu. Naikin pada kita. Di sini, nah ini ada jeda dulu. Tapi dia kuat menjalani penderitaannya. Dia kan tadi nada bapak tinggi, ya kan? Dan itu kuat, gitu kan? Terus di sini agak tenang. Tenang. Jadi kalau ini menceritakan Yesus, ini menceritakan diri Bapak sendiri. Perasaan bawah. Ya kan? Blockingnya boleh ini lagi supaya Bapak dapat nafas. Ya. Terus menghadap penonton. Ya, tidak lagi bercerita ke dia. Ini kan mau berada dekat. Setelah Bapak blocking gitu, Bapak menghadap penonton. Ya, ini menceritakan perasaan Bapak kepada penonton. Ya kan? Dia kuat menjalani penderitaan. Kan? Saya jalan, Bapak jalan ya? Jalan. Berada dekatnya salib terasa ringan di pundak saya. Rasa terpaksa harus memikul salib yang semula membebani seakan-akan hilang, berganti dengan simpati dan keinginan
keinginan untuk membantu dia meringankan beban penderitaan yang harus ditanggung. Itulah pengalaman terindah dalam hidup saya, dan sejak saat itu saya mengalami pembaruan hidup. Ya, ada beberapa tadi yang saya akan naikkan nadanya, itu kesan kuat. Saya lebih berhati-hati agar saya tidak melakukan hal-hal yang dapat menambah beban penderitaan orang lain. Dari sini aja, Pak. Kepasrahannya atau kasihnya sungguh melampaui kemarahan dan kebencian. Bapak sini. Nadanya udah bagus, dia kuat. Tadi Bapak 2 kali ngomong, dia kuat. Bagus. Kasihnya sungguh melampaui. Kasihnya sungguh melampaui kemarahan dan kebencian. Kepasrahannya mengatasi ketakutan. Yesus memang punya hati. Tetapi dia kuat menjalani penderitaannya. Berada di dekatnya, salib terasa ringan di punyaku. Rasa terpaksa untuk memikul salib. Rasa terpaksa harus memikul salib yang semula membebani, seakan hilang, berganti dengan simpati dan keinginan untuk membantu dia meringankan beban penderitaan yang harus ditanggung. Itulah pengalaman terindah dalam hidup saya. Sejak saat itu, saya mengalami pembaharuan hidup. Saya lebih berhati-hati agar saya tidak melakukan hal-hal yang menambah beban penderitaan orang lain. Terharu Pak, saya sungguh terharu. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang isu kubur Yesus yang kosong itu? Apakah jenazahnya dicuri atau memang dia telah bangkit? Kalau soal itu, mohon maaf, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang pas untuk memberikan komentar. Sebaiknya Anda menanyakan langsung pada muridnya, atau mungkin pada orang-orang terdekatnya. Saya hanya tahu kedekatan saya dengan Yesus di Jumat itu telah mengubah diri dan hidup saya. Baik Pak, terima kasih telah berbagi pengalaman dan informasi. Pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif kami dengan Saudara Simon dari Krene. Jangan kemana-mana, tetaplah di channel kami. Simak terus tayangan kami. Rekan kami Saudara Yonas akan menemani Anda. Halo Saudara Yonas, silakan. Oke, reporternya keluar dulu ya. Bapak tetap di tempat.